kalau boleh saya katakan dimungkinkan karena setengah maksa ini kemarin, Bu ini saya katakan setengah maksa karena sebetulnya sejujurnya yang kom itu kondisinya belakang ini agak kurang fit ya, terutama di kaki itu agak jalan ke masjid kok agak berat gitu ya, padahal udah pakai tongkat jadi dan sering sakit belakangan. Insya Allah lah mudah-mudahan. Maksud yang kom itu adalah tidak ingin rame-rame kayak gitulah kira-kira. Ingatnya udah kita saling mendoakan dan tentunya itu sesuatu keniscayaan sesama seiman, kita saling mendoakan apalagi keluarga, kemudian kerabat, para sahabat, kita saling mendoakan tentunya ya. Yang kom itu kondisinya kalau dibandingkan dengan yang kiri lebih semangat dibanding yang kom. Yang itu semangatnya itu antara itu tercemar dia bisa diam dan sebagainya. Dan masuk mobil yang kom. Ya alhamdulillah, artinya sehat kalau yang bisa mobil sehat. Hari ini alhamdulillah yang kom genap berusia angka kembar 77 tahun. Masya Allah. 77 tahun. Tentu suatu usia yang alhamdulillah sangat patut disyukuri pertama oleh yang kom sendiri dan tentunya kita semua keluarga besar. Karena kata sebagian orang bonusnya alhamdulillah relatif besar sekali ya, banyak sekali insya Allah. Kalau dilihat dari sisi perjalanan tadi katanya Ustaz Wahyu, perjalanan panjang itu benar karena kalau diukur dari berangkat mutasi atau pindah ke Jakarta saja itu tahun 78 yang artinya sekarang itu kira-kira 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu kalau dibandingkan dengan ketika mulai masuk di BI tahun 71 artinya 53 tahun yang lalu. 53 tahun yang lalu, setengah abad lebih. Dan bahkan kalau dibandingkan atau diukur dari pernikahan yang kom dan yang tahun 72 itu juga setengah abad lebih, 52 tahun yang lalu. Jadi kalau digabung umur 3 orang santri belum. Mungkin ada yang bisa melakukan itu, ada yang masih kurang. Belum. Ini lemur ini. Itu adalah sesuatu yang memang patut disyukuri karena bagi yang kom dan bahkan yang juga ketika akan pindah ke Jakarta tahun 78 itu belum pernah terbayangkan. Kenapa? Karena yang Ti dan yang kom itu harus akui bahwa kami itu ya tentu para santri juga tahu dari kampung Ampanan di Ampanan Utara, salah satu desa di Ampanan Utara yang kalau diukur dari skup secara nasional itu terlalu jauh baik dari aspek kemajuan ketika itu. Jauh sekarang ini Mandalika dan sebagainya sudah alhamdulillah ya, sudah dikenal Lombok NTB itu sudah dikenal secara nasional. Untuk bandingannya dahulu ketika yang kom itu akan tugas belajar ke US ke Amerika tahun 84 tahun setelah di Amerika di Jakarta itu ketika pamit ke Gubernur BI ketika itu almarhum Pak Rahmat Saleh orang Madura aslinya. Pertanyaan beliau ke para calon petugas belajar itu ada 13 orang itu dari kampus mana, dari daerah mana. Nah, ketika sama saja kurang lebih pertanyaan misalnya ketika gilirannya kita beri 13 orang di depan kita duduk ada Gubernur Bank Indonesia ketika itu Pak Rahmat Saleh namanya almarhum
salah satu gubernur terbaik Bank Indonesia yang melegenda, istilahnya pernah menuliskan salah satu buku itu sangat dihormati oleh perbankan, bahkan sampai sekarang ketika beliau sudah tidak ada sekalipun gitu. Nama beliau itu melegenda sebagai gubernur Bank Indonesia paling disiplin, paling sederhana aturannya, juga paling jelas dan konsisten para masalah ini, sehingga dihormati bahkan sampai beliau tidak ada. Itu ketika giliran Yakob berdiri, kita semua tuh hormat dan takut, tanda petik ya, takut, was-was kalau nanti beliau ini memberi pertanyaan yang sifatnya kita tidak bisa jawab yang memuaskan beliau, karena beliau itu terkenal ya, jangankan yang jangka panjang, yang istilahnya short process, khusus di jangka pendek itu seringkali terjadi sudah siap paspor, sudah siap SPA, itu pegawai yang berangkat ditunda. Oke, you berangkat belakang saja. Kenapa? Karena jawaban dari si karyawan tadi kurang memuaskan beliau. Itu karena disiplinnya beliau, artinya disiplin dan cerita positif sebetulnya, tapi sangat seringkali sangat membuat deg-degan kita yang di pertanyaan beliau ke Yakob ketika itu adalah, saudara dari Mataram Pak, Universitas Mataram, ada apa Universitas Mataram, gimana itu? Di Mataram Pak, oh memang sudah ada universitas di Mataram. Untuk menunjukkan bahwa Mataram belum dikenal, apalagi kampusnya, universitasnya. Itu hanya untuk beda dan caranya kurang lebih lah kita sudah dikenal secara nasional bahkan internasional secara bertahap, sesuatu yang patut kita syukuri. Itu satu. Kemudian karena tadi oleh Ustadz Wahyu dikatakan perjalanan panjang, maka tadi saya mencoba untuk membaca satu buku yang judulnya Ya Allah Tolonglah Aku. Yang kok mencoba mengutip beberapa poin dari buku yang tebelnya kira-kira 500 halaman ya. Yang kok mengutip beberapa poin. Pertama misalnya poinnya itu membahagiakan orang lain. Kenapa Rasulullah mau membela umat dengan seringkali mengorbankan dirinya? Kenapa Ibu Teresia, salah seorang tokoh Katolik, ya, tokoh Katolik yang bertahun-tahun menghabiskan usianya di India, di tengah masyarakat miskin India. Nah, karena mereka merasakan kebahagiaan, bisa memberikan kebahagiaan kepada sama manusia. Dan tentu kita juga akan merasa bahagia kalau walaupun sedikit bisa memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan di jalan, misalnya walaupun ada beberapa ribu rupiah misalnya, kita bahagia ketika kita menerima sedekah kita itu tersenyum, karena kita tahu dia sangat membutuhkan, walau hanya beberapa ribu rupiah, dan kita pun tidak merasa sama sekali berat karena insya Allah tidak akan membuat kita kekurangan. Itu jadi dan akidah kita atau agama kita pun dengan jelas menyebutkan tentang bahwa sedekah tidak hanya mesti berupa uang, tapi dengan senyum pun sudah merupakan sedekah. Termasuk kata Agibtus, senyum, ya, sapa dan salam. Agib dahulu ya. Kemudian kedua, hidup berjalan terus. Jika Anda ditimpa suatu musibah besar, apakah itu berarti hidup Anda telah berakhir? Musibah atau kesedihan dapat saja terjadi kapan saja kepada siapa saja dengan izin Allah. Karena tidak ada sehelai daun pun yang jatuh tanpa setahu dan tanpa seizin Allah. Maka jalani peran apapun yang sedang Anda alami sekarang. Jika Anda seorang pelajar, teruslah belajar. Jika sedang menjadi calon hafaz Al-Quran, terus menghafalkan setiap saat sepanjang hari dan seterusnya, maka lakukanlah dengan penuh keikhlasan dan semangat. Intinya kembali jalan kehidupan Anda sebelum musibah yang alami, karena hidup seperti naik sepeda. Dan kalau kita naik sepeda, kalau kita berhenti kita jatuh.
Coba, kalau kita tidak mendayung pasti jatuh. So keseimbangan kita itu bisa terjadi kalau kita jalan, kalau sepedanya jalan. Kalau sepedanya diam ya susah, menjaga keseimbangan sangat susah. Itu falsafahnya, move on, jalan terus. Gitu. Yang ketiga, karena masa cukup dengan menerima apa yang ada pada diri kita. Tetapi kita harus tetap terus berikhtiar, bekerja, meningkatkan diri, tidak boleh berpangku tangan atau malas, dan tidak mau berusaha memperbaiki keadaan. Itu adalah ketololan kalau kita menganggap bahwa apa yang kita peroleh itu adalah memang segitu hak kita. Padahal kita bisa beroleh lebih kalau kita ikhtiarnya lebih. Misalnya seorang mengaku pasrah, menyeberang jalan tanpa dengan tengok kanan kiri saat menyeberang. Dia berpikir pasrah, jika selamat sudah kehendak Allah, tapi jika tidak, jika ketabrak juga kehendak Allah. Maka kalau orang itu ketabrak sebagai bentuk pasrah menurut versinya, itu cermin dari sebetulnya dia sombong dan tolol. Sombong karena tidak mau ikhtiar, dan tolol karena sesuatu yang mestinya bisa menyelamatkan dirinya itu tidak dilakukan. Dengan sembrono lalu nyebrang saja tanpa melihat kanan kiri kendaraan yang melintas. Itu pemahaman tentang tanah, menerima segala apa yang dimiliki dengan merasa cukup, hati menerima tapi ikhtiar jalan terus, Nah, orang kaya bukan orang yang bergelimang harta, tapi adalah orang yang selalu merasa cukup. Jadi biarpun kaya, kalau tidak merasa cukup ya tidak kaya juga dia, masa kekurangan terus. Jadi orang itu akan kaya kalau dia merasa cukup. Itu. Dan terakhir doa yang di penghujung tulisan itu ada berdoa tapi penggalannya saja tidak utuh. Saya kutip, ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, di saat aku senang, aku melupakanmu. Ya Allah, di saat aku senang, aku melupakanmu. Di saat aku susah, aku mencarimu. Ampuni kami, bimbinglah kami, tetaplah di hati kami dan di sisi kami. Terima kasih, mohon maaf jika ada berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas inspirasi yang sangat luar biasa dari Yang Kung yang sekarang sudah berusia yang sangat-sangat istimewa ya, 77 kemarin. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari anak pertama kepada Bapak Haji Salahuddin. Padanya dipersilakan.